Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisma Harapulungan dengan NIM 2003060023. Di sini saya akan melakukan praktikum untuk mengetahui perkembangan embrio ayam. Tugas ini saya lakukan untuk melengkapi tugas mata kuliah produksi ternak unggas yang diampu oleh Ibu Tati Fidianasari, SPT MP. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dari telur. Sebagian besar telur itu berbentuk oval dan biasanya itu adalah turunan secara genetis dari induk ayam. Ini adalah gambar dari struktur telur. Kita mulai dari sini. Di sini adalah bagian kerabang. Kemudian selanjutnya di bagian sini adalah membran luar kerabang. Selanjutnya di dalamnya sedikit ini adalah membran dalamnya. Di sini namanya adalah chalazae. Yang ini yang berwarna biru ini namanya adalah albumen cair, dan di dalamnya adalah albumen kental. Kemudian kita masuk ke yolk. Yolk ini bagian terluarnya itu bagiannya itu di sebelah sini itu namanya membran vitalin. Kemudian di sini namanya latebra. Di sini namanya yang berwarna merah ini namanya discus germinalis atau yang sering kita sebut dengan sel benih. Kemudian di bagian sini, bagian dalamnya ini bernama dark yolk layer, dan di bagian yang terang namanya light yolk layer. Kemudian ke bawah ini dekat sekali dengan bagian luarnya, yaitu lapisan chalaziferous. Sedangkan yang ini bagian bawah dari chalazae, dan sebelah sini yang tidak terisi apapun namanya rongga udara. Terakhir adalah bagian kutikula, yaitu bagian yang ini kita kenal dengan selaput tipis yang melapisi kerabang. Yang mempengaruhi besarnya telur itu faktor-faktornya dari yang pertama adalah faktor genetis dari induk telur itu sendiri. Yang kedua itu karena besar telur pertama kali dikeluarkan mungkin kecil, tapi selanjutnya besar telurnya itu bisa meningkat, namun ukurannya tidak merata. Dan faktor dari pengaruh cuaca. Kemudian ada komposisi telur. Telur itu terdiri dari kulit telur, selaput, lendir, dan kuning telur. Struktur kulit telur keras tapi porus dan terbentuk dari garam-garam anorganik, terutama kalsium karbonat. Keporusan kulit telur memungkinkan telur untuk bernafas. Pada waktu isi telur mengerut yang disebabkan oleh pendinginan dan penguapan, lembaran membran memisahkan diri satu dari yang lain dan membentuk rongga udara. Putih telur memiliki viskositasi yang tinggi dan kokoh berbentuk albumen, serta mengandung zat-zat yang bersifat antimikrobial dan pH yang alkalis. Komposisi telur terdiri dari 73,7% air, 12,9% protein, 11,2% lemak, dan 0,9% karbohidrat. Struktur telur terdiri dari 3, yaitu kulit telur, yaitu 11% dari bobot telur,
putih telur 57% dari bobot telur, kuning telur 32% dari bobot telur. Dan kandungan yang paling tinggi adalah kolesterolnya. Selanjutnya adalah pemilihan telur untuk ditetas, yaitu kriterianya sebagai berat telur yang minimal 50 gram sampai dengan 65 gram. Jika terlalu berat, maka kemungkinan telurnya berisi 2 kuning telur dan sangat sulit untuk menetas. Juga kalau terlalu kecil akan sangat sulit untuk menetas. Syarat yang kedua adalah bentuknya, yaitu bentuknya yang normal dengan perbandingan panjang dan lebarnya adalah 2:3 atau berbentuk oval. Kemudian keutuhan kulitnya, yang dimaksud di sini adalah tidak retak. Selanjutnya adalah kualitas kulit telur. Dan seharusnya kulit telur itu berkisar antara 0,33 sampai dengan 0,35 mm. Dengan warna kulitnya yang gelap akan lebih baik untuk menetas dibandingkan yang terang. Dan terakhir adalah kebersihan dari kulit telur tersebut. Pada suatu saat, telur yang dihasilkan harus disimpan terlebih dahulu karena mesin penetas yang terlalu penuh. Dan jika sudah ada di keadaan seperti ini, kita tidak boleh menyimpannya lebih dari 2 minggu. Dan juga menentukan penanganan penyimpanannya. Temperatur penyimpanannya itu sekitar 18,3 derajat Celcius bila tidak lebih dari 14 hari dan 10,5 derajat Celcius lebih dari 14 hari. Dan harus difumigasi dulu dengan KMNO4 dan formalin 40%. Kelembapannya adalah 75 sampai dengan 85%. Lama penyimpanannya yang paling baik adalah 1 sampai 4 hari. Proses selama penyimpanan, bagian tumpulnya harus berada di atas. Juga pemutaran telur selama penyimpanan hingga 90 derajat bila kurang dari 1 minggu. Terdapat 4 membran embrional, yaitu amnion, chorion, yolk sac, dan allantois. Amnion dan chorion itu mulai tumbuh dari kepala, kemudian menyelimuti embrio. Lapisan luarnya adalah chorion dan bagian bawahnya adalah amnion. Amnion itu berfungsi untuk melindungi embrio agar mudah bergerak dan melindungi dari benturan. Sedangkan amnion berisi kantong transparan yang melindungi embrio dari benturan dan bebas bergerak. Yolk sac adalah membran yang melindungi kuning telur. Dan terakhir adalah allantois, yang dimana allantois berfungsi sebagai 3, yaitu respirasi, ekskresi, dan digestif. Di sini saya akan menjelaskan tentang preparat saya, yaitu telur ayam yang sudah dierami selama beberapa hari. Seperti yang terlihat dari preparat saya, matanya sudah mulai terlihat berwarna hitam dan sudah mulai menonjol. Pembuluh-pembuluh darahnya sudah banyak, tumbuh dengan banyak. Kemudian jari kakinya juga sudah mulai terbentuk. Dari pengamatan yang saya lihat, paruhnya belum terbentuk dengan sempurna dan belum cukup keras. Menurut saya dari organ-organ yang sudah tampak pada embrio ini, saya menyimpulkan bahwa embrio ini atau pengeraman pada telur ini baru mencapai hari
ke-9. Sekian dari saya, terima kasih.